Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kali ini aku bersama dengan Mbak Eni Yakut. Yeay, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Poppy, apa kabar? Luar biasa, makasih Ibu yang cantik banget. Coba deh guys, lihat banget deh. Ibu padahal seorang istri menteri ya. Tapi dari awal ketemu aku tuh surprise banget karena penampilannya itu down to earth banget. Kemudian juga penampilan Ibu tuh nggak seperti yang aku perspektifkan. Emang gimana perspektifnya Put? Karena curious kita guys. Oh, ini manggilnya guys kan. Iya benar. Karena kan Ibu istri Menteri Agama, dalam pemikiran aku penampilannya pasti udah wah. Nah, Ibu penampilannya kekinian, walaupun hijab, tapi cantik gitu kan. Artinya nggak seperti yang aku pikirkan gitu loh Bu. Ya, exactly. Kenapa? What I have to do gitu ya, karena itu sih sebenarnya sebagian kecil aja. Jadi sebenarnya sih ada misi yang lebih besar bahwa ini kok jadi malah berat nih ngomongnya, Nggak boleh. Jadi kalau boleh curhat Mbak Poppy, ini mumpung sama psikolog nih guys, jadi kesempatannya harus dipakai buat curcol. Jadi kalau dulu saya menempatkan diri sebagai outsider, kalau melihat Kementerian Agama itu kan gimana banget ya, gitu ya. Benar banget, benar. Aku sendiri juga gitu. Masuk aja takut banget. Ya, benar. Dengan segala macam aura gitu ya. Well, at least sekarang saya pengen memperkenalkan bahwa ini loh Kementerian Agama yang memang welcome untuk siapa aja, dimasuki siapa aja pun boleh. Artinya sesuai dengan kepentingan dan urusannya masing-masing pastinya ya. Jadi nggak semenara gading yang dipikirin orang sebelumnya gitu. Maka tergambar dari penampilan Ibu ya. Tapi itu pun juga nggak sebenarnya nggak mau dikoneksikan ya, ada koneksinya nggak karena memang this is who I am gitu loh. Mau digimanain lagi memang begini gitu. Oke, memang realnya Ibu sehari-hari juga seperti ini gitu kan. Nggak juga sih, kadang dasaran juga Mbak. Masa sih? Berarti kan itu tampilnya cantik semuanya ya, paripurna ya Bu ya. Tapi kadang juga dasaran juga ya. Oh iya dong, masa masak pakai begini marah aja. Nah oke guys, nah kita sekarang bicara lagi tentang tadi Ibu sempat mengatakan bahwa ini adalah Kementerian Agama. Sebenarnya masyarakat Indonesia tuh juga selalu berharap bahwa Menteri Agama kan agama semuanya di Indonesia tuh nggak cuma Islam aja kan. Jadi artinya ada agama lain gitu loh. Kayak kemarin Bu, saya pernah diminta untuk menjadi MC acara di Papua, di mana itu acaranya juga dari ada GKI yang menyelenggarakan. Tapi aku jadi MC-nya, sampai bilang gini, yakin nih kamu ngundang aku sebagai MC, aku pakai hijab gitu loh. Artinya enggak Pop, nggak apa-apa. Ini juga doanya juga lintas agama gitu loh. Jadi artinya kita udah mulai memandang tidak terlalu ini satu Islam gitu loh. Ini artinya ini semua agama, disinilah Kementerian Agamanya gitu kan Bu ya? Iya pastinya begitu. Nah bicara mengenai pribadi Mbak Eni, aku manggilnya Mbak karena masih muda gitu kan. Muda guys. Kenapa di Instagramnya aku ngelihat ada sosok Mbok Emban. Jadi kayak ada seseorang yang metafora yang diciptakan oleh Mbak Eni nih, seorang yang bernama adalah Mbok Emban. Who is Mbok Emban by the way? Si Mbok Emban ya saya, itu sebenarnya udah nickname saya jauh sebelum-sebelumnya, sebelum Bapak diberi amanah itu sudah ya, saya memanggil diri saya seperti itu karena saya menempatkan diri saya I am literally si Mbok Emban untuk keempat anak-anak saya kan gitu. Jadi itu juga buat saya pribadi mungkin sebagai self reminder dan doa juga bahwa sebanyak apapun tugas, sesibuk apapun kegiatan, tugas utama saya sebagai si Mbok Emban untuk anak-anak saya itu jangan sampai terlupakan. Ngono Mbak Poppy. Oh ngono toh. Jadi pemahaman si Mbok Emban itu adalah bagaimana untuk bisa memberikan perhatian lebih, memasak untuk anak, mengurusin anak gitu. Enggak juga kalau itu. Enggak. Aku pengen lihat ibu masak sebenarnya. Ibu favoritnya masaknya
apa? Apa ya? Paling karena sukanya bapak itu sambal terong sama tempe goreng ya itu aja. Enaknya. Tapi ya saya tuh sebenarnya nggak bisa dan nggak senang masak Mbak Popi. Kenapa? Justru yang pinter masak itu bapak loh. Oh masa sih? Aku nggak Bapak kebayang. tuh kalau bikin sambal terong dipastikan semua orang rumah makannya jadi banyak. Oh gitu iya, harus karena ya. enak banget. Saya tuh udah sampai copy paste. Misalnya cabenya 5, aku ikutin 5, Masa ininya sih? segini. Exactly like yang dia lakukan gitu. Tapi rasanya kok ya beda kok Mbak Popi. Kenapa ngomongkan Bapak? Tahu deh itu kenapa. Kenapa Bapak jadi- bisa pinter masak khusus sambal terong? Ya mungkin karena Bapak kan dari santri ya. Oh, oke. Jadi kalau pesantren itu kan, waduh, wes pokoknya kalau nggak ada sambal terong belum jadi santri Oh kan gitu, Kalau jadi di itu tempat alasannya kami. ya. Jadi Bapak pinter nggak tahu masak. deh, pokoknya sedep aja gitu. Oh, oke. Habis ini saya ditransferin banyak. Nah, oke, berarti si Mbok Emban itu sebenarnya Ibu bisa gambarin lagi lebih gambar lagi nggak Bu? Kenapa Ibu sampai bilang Mbok untuk 4 anakku? Sebagai Mbok Emban untuk 4 anakku. Itu filosofinya apa tuh? Iya, ya gimana ya seperti saya sebutin tadi, karena biar saya juga nggak lupa diri gitu kan, bahwa ada tugas utama saya gitu kan, selain sebagai pendamping suami di kementerian ini gitu kan, anak-anak tetap yang utama buat saya gitu. Jadi semuanya kan memang harus ada skala prioritasnya tuh Mbak Popi, biar kita nggak overloaded kan. Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya Oke. itu aja jadi self reminder bahwa ya kita ini literally ya simbol emban buat anak kita masing-masing. oke. Kan. Apapun namanya lah, mami juga boleh, mimi juga boleh. Tapi menarik loh, kalau misalnya nulisnya Mbok Emban itu lebih membawa benar-benar si Mbok, artinya si ibu gitu kan, yang ibu dalam filosofi Jawa yang benar-benar Ya, ngurusin ya. anak gitu kan. Iya, ya pengennya sih begitu ya. Tapi si Mbok Emban ini menariknya lagi juga sampai ada naik jet ski. Itu ibunya, Enggak, seneng aja, iya. itu ibunya nyetir Iya. sendiri. Nah, jadi artinya si Mbok tapi nggak takut untuk ngendarain hal seperti itu. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya sama takut nggak takut, ya senang aja. Senang. Jadi si Mbok Emban itu juga kan kita nggak harus lepas dari jadi diri kita sendiri dong Mbak Popi. Oh iya, benar. Gitu. Walaupun saya jadi pendamping suami yang sekarang, kemudian juga tugas kita sebagai si Mbok Emban, yang Eninya sendiri juga tetap harus Oh tegak berarti berdiri tadi ya dong. si tidak Iya. penakut ini ya bisa naik di lautan dan berani Padahal gitu. aku nggak bisa renang loh. Oh my God, kok bisa sih? Serius, kan pakai pelampung. Gak bisa renang tapi berani. Itu berani tuh. Asik Itu aja jiwa loh. berani. Itu Nah, kalau Mbak Boy udah pernah nyoba belum? belum sih. Ah, nanti nyoba Oh, deh. iya, iya, Itu mau. stress release yang luar biasa. Oh, gitu ya? Kok jadi ini promosi? Aku naiknya yang masih yang ATV yang kayak gitu belum di lautnya itu loh. ATV-nya tapi yang ini Di banget pinggir, Kak, enggak di medannya. pinggir enggak. Wow. Ibu aku lihat ya di Instagramnya ya, ibu juga naik juga ATV tapi di apa sih namanya? Di yang pedalaman. Iya, yang off-road gitu, Off-road. yang apa namanya, yang ya yang gitu. Kenapa yang ibu agak suka menantang. suka aktivitas outdoor activity? Apa ya? Ya senang aja, jadi kayak sekedar sebentar lupa diri. Oh oke. Berarti zaman kuliahnya ini senang dengan hal-hal yang berbau itu ya? Malah justru enggak Oh, loh. iya, masa sih? Iya, dulu kuliah saya kayaknya anteng-anteng aja deh. Sekarang aja yang agak-agak apa ya? Apa back on track atau malah off track, nggak ngerti deh. You tell me. Enggak juga. Aku nggak mau menganalisa di sini guys. Jadi berarti ibu sekarang ini justru kayak tadi ya ke alam, tapi ibu memang menyukai alam. Iya, iya, iya. I think everybody loves nature Iya, ya. nature. Kalau saya sih melihatnya begitu. Cuma seneng aja lah lihat laut-laut, ombak gede, terus apa ijo-ijo gitu kan nyenengin ya. Pertama kali ketemu sama bapak tadi sempat mengatakan zaman SMP, SMA. SMP SMA Oke. udah temen sekolah ya, temen satu sekolah. Satu gitu. sekolah atau Iya, kelas? satu sekolah, satu Oh, sekolah. Kalau satu kelas sih kayaknya nggak pernah deh, nggak pernah. Nggak pernah, oke. Bisa bahaya itu. Aku dengerinnya shock-shock aja tadi deh. Oke, pertama SMP. Nah, Iya. terus udah bilang suka. Jadi pertama kali bilang sukanya kapan? Oh, kayaknya zaman SMA deh, Oh my SMP God, ya belum. Allah, so sweet. Wah. Ya udah, terus ya gitu aja, Oke. on off Oh, seperti on off, on off. seperti anak kebanyakan Oke, gitu nah terus kan.
kuliah saya di IPB, beliau di UI kan Oke, waktu nggak itu. ketemu. Jadi ketemu. gimana? Oh, iya, Iya tetap datang-datang. ngapel lah. Oh, Kalau iya. nggak dia yang ke sana, ya saya yang ke sini gitu kan. Itu dari Allah, itu sekian tahun loh. Iya, 14 years. 14 Exactly, years. iya. Oh my goodness, ya Allah, Ibu benar-benar. Alhamdulillah. Luar Jadi biasa. hikmahnya pada saat sudah menikah, saya nggak perlu repot lagi dong buat pengenalan sama beliau gitu kan. Oke. Pengenalannya ke keluarga besar beliau yang dari keluarga pesantren, which notabene saya nggak gitu Iya, gitu kan. iya, Saya iya. kan dari keluarga biasa gitu kan. Perbankan lagi kan? Iya, jadi bapak ibu saya kan dulu PNS ya, jadinya ya maksudnya saya bukan dari kalangan santri kan, Iya, iya. jadinya PR saya mengenal keluarga besar. Oke. Nah, kemudian pada saat kuliah ganti-gantian. Nah, pada saat selesai kuliah langsung menikah. Oh enggak juga, Oh, iya, enggak enggak, juga, iya. Jadi saya kan kerja dulu 5 tahun. Oh, menarik Iya, ya. sambil menunggu izin sang ibunda. Nah, habis itu barulah menikah, barulah Iya, mengenal dengan baik. iya. Nah, sekarang itu udah berapa tahun tuh Bu totalnya? Sekarang nikah Pernikahan? totalnya kan 18. Wah, berarti total Ibu mengenal Bapak ini 18 tambah 15. Iya, sekitar itu. Wow, lama banget 2003 ya. Oke. Berapa ya? Berapa 2003 sampai sekarang? Ya sekitar itulah Mbak ya. Popi. Bagaimana memaintain ya sebuah komunikasi pasangan suami istri ini, mungkin nanti netizen juga pengen belajar nih. Karena ketemu 5 tahun pernikahan kayaknya ada aja lah. Ini lama banget mengenal total semuanya. Bagaimana Mbak Eni itu mengelola komunikasi dengan Bapak, dengan suami? Kayaknya kalau komunikasi karena kita sudah kenal lama ya, Ya. bertemanan lama sebelum menikah, jadi saya sudah tahu karakter beliau, beliau juga mungkin sudah tahu karakter saya. Jadi pada saat menikah komunikasinya justru lebih ke ya tentang keluarga besarnya, tentang Oke. bagaimana bersilaturahim dengan keluarga besar dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang menyusul setelah pernikahan kan gitu. Tapi kayaknya kalau mengenal masing-masing karakter kita udah selesai deh kayaknya Oke. gitu. Jadi sekarang kalau misalnya itu komunikasinya ya yang ada aja, malah Udah lebih tahu. banyak bercanda gitu. Udah tahu apa yang dipikir. Mungkin Ibu Iya, mempelajari iya. Mbak Eni mempelajari micro expression. Jadi aku nggak tahu itu namanya apa. Kadang-kadang kita lagi di sofa gini ngobrol atau diem-dieman gitu ya. Saya lagi dia mainan handphone, saya lagi baca apa gitu ya. Terus tiba-tiba dia diam, terus ngelihat sesuatu, terus saya ngerti dia mau apa. Itu apa tuh? Ya, Kalau ya. bahasanya psikolog apa Udah ya? bahasa kalbu. Berarti udah bahasa kalbu yang udah dalam banget ya. Enggak sih ya. Ya pokoknya itulah. Jadi artinya komunikasi semoga sih hopefully nggak menjadi amin. sesuatu yang masalah lagi buat Ya, kami ya, ya. gitu aja sih. Karena kan kita ada tugas yang lebih banyak Ya, lagi ya, yang benar, harus benar. diselesaikan. Harus mikirin masyarakat ya. Iya. Nah, ada nggak waktu khusus antara suami istri, artinya ibu sama bapak nih mengalokasikan untuk ini bisa pertanyaan yang sulit dijawab ini. untuk bisa ada kayak deep talk gitu loh. Kalau deep talk sih ya, kalau saya sih seperlunya ya. Jadi kalau memang kalau di mengalokasikan waktu khusus sih kayaknya enggak. Jadi ya seperlunya aja. Terus sesempatnya juga gitu kan. Mengingat beliau kan juga kadang loading waktunya juga lumayan kan Mbak Ya, ya. Popi gitu. Lebih ke anak-anak sih. Tapi kalau Oke. kitanya sendiri juga ya itu tadi lebih ke ini aja. Biasanya sih udah ngerti kok Mbak Popi gitu, momennya yang bisa masuk ke sana itu pas Oke. kapan itu ngerti kok. Jadi enggak. Gitu. Jadi nah, sekarang kalau misalnya ada di luar sana nih yang bisa konflik suami istri, solusinya gimana tuh menurut? Aduh, Kan banyak di luar sana why juga. me? Ya enggak, aku Nggak pengen salah ini. kasih masukan gitu loh. Aduh, apa dari ya? dari sudut pandang Mbak Eni, karena Mbak Eni punya komunikasi bagus ya, bisa dibilang inspirasi nih buat suami istri luar Kalau sana. saya sih sebenarnya ya itu tadi sih ngomong ya. Mm-mm. Kadang-kadang ngomong itu pun juga susah ya. Saya juga kok ngalamin masa-masa yang aku tuh pengen ngomong sesuatu Iya, tapi iya. kok mulai dari mana kok susah banget sih gitu. Akhirnya ada waktunya seperti itu gitu. Terus ya itu tadi ngenal dulu siapa yang mau kita ajak bicara. Kalau anak ya kayak gimana, kalau suami ya cari timingnya seperti apa, kondisi beliau seperti kayak gimana, tepat enggak. Jangan-jangan kan kadang-kadang Oke. kita mau maksudnya baik, disampaikan dengan baik, tapi pas timingnya nggak tepat gitu kan malah jadi tidak Salah sesuai persepsi. harapan gitu kan. Oke, oke. Ya, itu dia emang semuanya mesti masuk pakai feeling yuk. Iya benar.
Berarti pakai tepat. teori susah juga ya, Benar, harus benar, pakai benar. feeling Berarti juga tahu ya. kapan pada saat waktu istirahatnya cukup, Iya. baru iya, bicara. Nah, iya. kadang-kala perempuan itu tuh kadang suka nggak mau disalahkan. Kadang ya. Kadang. A woman always right side ya. Right side, iya ya. kan? Iya, benar. Perempuan kadang tidak bisa disalahkan. Nah, cara menurunkan ego bagaimana? Aduh, gimana ya? Kadang kalau lagi gondok ya gondok aja. Oke, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh gitu. Maksudnya kalau tapi karena saya tahu lah ya masing-masing dari kami udah tahu karakternya kayak gimana. Pengenalannya dalam. Jadi kalau misalnya beliau tuh orangnya kan apa ya? Ya seperlunya gitu kan. Jadi kalau saya ngomong banyak gitu terus jawabannya cuma nggak usah deh gitu doang. Itu mending saya nggak usah ngomong lagi, lagi. Kenapa ini kan kalau biasanya kok nggak boleh sih kan gini. Itu akan percuma gitu kan. Karena udah Because I know him gitu kan. Okay. Mending diam. Oh oke. Ya udah terus pergi aja, nanti lain kesempatan diulang lagi. Itu hasilnya malah lebih bisa. Jadi inilah gitu masalah feeling juga, timing juga. Dan kayak saya rasa masing-masing pasangan beda-beda treatmentnya, nggak bisa disamain ya Mbak Poppy. Jadi kalau ditanya tip and triknya nggak ngerti. Saya taunya cuman tapi itu mengeksekusi. part bagiannya loh, menunggu waktu yang tepat gitu kan, tidak memaksakan, menghormati pendapat suami, tidak melawan, tapi memberikan pandangan di waktu yang lain. Iya. Gitu. Dan endingnya disetujui, itu kan jauh lebih baik kan, sempurna. Ya kan? Okay. That's the point. Nah, terus juga Mbak Eni ini suka melukis nih guys. Iya. Saya tadi ngelihat Instagramnya beliau baru memosting gambar lili. Aku juga suka lili sih, keren ya lili ya. Keren. Gambar lili dilukis sama gambar lili sama, udah nggak ngerti lagi. Itu bikin pameran di mana? Enggak ada pamer-pameran. Kenapa Buat nggak bikin sendiri pameran aja. coba? Enggak, buat ini aja sekedar hobi, pengisi waktu. Karena pengisi waktu apa, orang gambarnya bagus banget. Enggak, masih belajar Mbak Poppy. Seneng aja gitu loh. Bikin karena dong saya tuh kalau pameran. gambar rasanya agak-agak lupa. Nanti malah jadi stres saya karena ada beban mesti pamer. Gitu ya? Enggak. Nanti malah melenceng dari tujuan semula saya gambar. Oh gitu, jadi di rumah lukisannya Mbak Eni semua? Iya nggak semua. Tapi kalau kebetulan sih lukisan yang ada di sana kebanyakan punya saya. Oh, oke, nggak dijual? Kemarin sempet Ya kan, menghubungi nomor di bawah ini guys kalau memang memerlukan. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat diajak sama Tempo buat pameran. Sebenarnya sih saya sama panitia udah bilang saya nggak jualan ya, biar pelukis-pelukis lainnya aja gitu. Saya cheerleader aja lah, penggembira gitu kan. Tapi kemudian ada yang berminat ya udah gitu ke sama panitia aja deh yang nentuin harga yang apa sebagainya dari panitia. Ya, mungkin laku berapa? Ada deh. Aku kepo, gambar apa yang laku? Gambar dolar, uang dolar dua-duanya. Iya. Kalau saya sih judulnya obat sakit kepala para wanita, dolar iketan. Itu karena ngerti gak sih antara gambarnya, antara gambar dengan statement apa judulnya itu inline, jadinya menggelitik. Obat sakit kepala. Anti Anti ngeluh kalau orang Jawa bilang. Pada saat ada uang semuanya nggak ada, aman ya. Tapi bener sih. Oke, berarti itu berarti kan ini bisa jadi sebagai penghasilan ya nggak sih? Ya, well actually it is gitu kan kalau mau ya kan, karena tapi mengingat menimbang posisi kami kayaknya secara belum gitu. sekarang, nanti. Doain aja gitu. Semoga hobinya tetap bisa istiqomah lah dengan ini gitu dan berkembang dengan baik. Wah, apa coba? Kamu bisa ngajarin ibu-ibu juga dong lukis? Aduh enggak, aku tuh belajarnya juga otodidak, ngeliat-ngeliat dari YouTube, dari postingan orang-orang gitu doang. Postingan dari orang-orang. Tapi lucu deh, coba aku perhatiin ya. Mbak Eni ini kenapa menemukan sesuatu hal yang berbeda ini setelah pernikahan ya? Sebenarnya actually baru kemarin yang gambar ini. Yang gambar lah, yang menaklukkan main di apa sih namanya, pergi ke laut. Iya, karena memang kesempatannya baru ada dilalah akhir-akhir ini aja. Jadi saya mulai gambar itu kalau nggak salah Oktober 2019. Oh, baru banget. Baru. Tapi kok secanggih gitu? Ah, really? Terima kasih. Berarti I take it as a compliment. Ini pinter nyanyi. Ini multi talenta loh.
enggak. Itu juga sama-sama stress release aja. Saya itu cuman sekedar ngimbangin bapak yang suka gitar, Mbak Popi. Kan asik tuh, biar kayak pasangan-pasangan ideal tuh loh. Satunya gitar, satunya nyanyi. Ada kalangan, jangan-jangan juga ngarang lagu? Enggak sih kalau ngarang lagu, aneh-aneh aja. Keren. Nyanyiin lagu orang aja masih belepotan. Keren banget, bisa nyanyi, bisa ngelukis. Sebenarnya mau kemana ini? Mau jadi si Mbok Emban aja. Berarti seneng art ya? Ya senang aja sih Mbak. Bisa dibilang senang ya senang karena memang saya enjoy itu, gitu aja sih sebenarnya. Nothing so special ya. Dengan ini makanya pas lagi penampilan pemilihannya ini karena art tadi ya. Sama lah like yang ngomong. Enggak, tapi maksudnya mengkombinasikan di Kementerian Agama dengan art ini menarik sih. Oh iya dong, kan kita apa ya semuanya kayaknya bisa dikomunikasikan dengan seni ya, gitu, dan lebih bisa, kalau menurut saya nih, kayaknya lebih menyentuh ke semua kalangan gitu ya. Bahasa seni itu kan luas sekali. Karena jadi kalau budaya. iya, jadi tergantung juga interpretasi orang ya kan. Jadi kita nggak maksain suatu lukisan tuh orang mau ngelihatnya, oh ini kok gini ya. Ada yang mengartikan begini, ada yang begitu, kan suka-suka mereka. Yang intinya poinnya kan kita mengarah ke hal yang sama lah dalam misi Kementerian Agama yang dibawa oleh suami saat ini gitu. Artinya menghargai semua pendapat, semua perbedaan, semua agama gitu aja Nah, sih. pada saat mendampingi Bapak tadi kan dibawanya ke arah seni gitu kan. Pada saat seni berkomunikasi, seni berdiplomasi. Oh iya, itu semua penting juga itu. dengan penuh seni. Nah, menghadapi netizen gimana nih? Aduh, netizen yang mana dulu? Netizen itu ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya. Aku ngambilnya main rata-rata yang suka lah. Yang Mas Jauh so far ini kita bisa diterima lagi dengan kita bisa berangkat haji juga di sini kan sama Bapak juga kan, artinya kuota haji bisa dinego lagi after Covid juga Bapak juga kan, artinya kalau enggak kan nggak ada kesempatan juga. Jadi kan peran Bapak di sini sangat luar biasa sebenarnya. Iya, kan tugasnya memang begitu Mbak Popi, udah jadi tugasnya kalau hal-hal yang memang menjadi tupoksi yang ada di Kementerian Agama kan gitu. Jadi kalau masalah netizen sih sebenarnya aku lebih menyorotin yang sharing pengalaman aja yang nggak enak kali ya, karena kan lebih sebenarnya kalau hikmah lebih banyak diambil dari yang hal-hal yang seperti itu kan. Jadi mungkin Mbak Popi juga tahu dan teman-teman juga mungkin tahu kan betapa hebohnya waktu itu gitu kan. Ini sebenarnya kalau saya pribadi karena itu tadi kembali ke keberlangsungan dan pengenalan kami yang sudah lama. Jadi kalau saya kan udah tahu banget prinsip-prinsip seperti apa dan karakter seperti apa yang dibawa oleh suami kan gitu. Jadi dari awal sebelum berangkat pun atau bahkan saya curiganya nih sebagai seorang perempuan ya, sebagai seorang biasa Istri. ya. Justru dipilihnya beliau itu juga karena apa yang menjadi prinsip beliau ini gitu loh. Dan itu juga yang mendasari kekuatan kami lah, kekuatan saya untuk bisa nguatin anak-anak saya juga Mbak Popi, karena mau nggak mau apa yang terjadi kemarin-kemarin tuh pasti dong berimplikasi ke anak-anak gitu kan. Waktu awal-awal dulu bahkan justru sebelum menjabat kan ada juga tuh insiden yang heboh juga Mbak Popi kan. Itu mungkin anak-anak juga masih masih dalam tahap belajar. Saya pun begitu gitu, semaran kaget, lumayan kaget dan takut. Siapa yang harus jujur saya takut, siapa yang nggak takut? Ya, netizen Indonesia lah ya, kalau misalnya udah salah persepsi bisa dan mengancam segala macam, pakai bawa-bawa foto rumah. Oh iya Mbak Popi sebegitunya. Sebagai seorang ibu saya kan mesti khawatir dong ya. Terus dan itu jadi suatu pembelajaran. Jadi waktu kejadian kemarin sebenarnya bukan berarti nggak shock ya, tapi we are sedikit lebih prepared lah ya, well prepared. Iya, jadi kita udah tahu, ada kejadian seperti ini. Tugas saya muatin anak-anak, udah saya kasih pengertian sesuai dengan kapasitas dan umur mereka masing-masing pastinya. Are you okay? Saya kondisinya seperti I stand with Abah. Mereka pun juga udah tahu. Jadi ya alhamdulillah itu aja, karena yang kejadian yang lampau itu lumayan ini juga karena teman-temannya mau ikut membuli, bahkan gurunya juga ikut membuli. Masa sih? Iya, karena waktu itu kan kenceng banget itu suara-suara yang sangat mendiskreditkan kan. Tapi yang ini sih biasa aja. Nah ini anak-anak ini dapat kena dari media sosialnya? Ya pasti, karena mereka hidup di zaman smartphone dan kita nggak bisa dan internet di mana-mana gitu. Dan saya sebagai orang tua juga tidak bisa
Dan tidak boleh malah kalau menurut saya untuk membatasi. Yes. Jangan sampai mereka nggak baca, nggak mungkin. Oke. Justru saya harus ngomong apa adanya gitu. Pikir saya sebelum mereka tahu dari orang luar, saya harus ngasih tahu mereka duluan dan mempersiapkan mereka dengan apapun itu yang harus mereka kuatkan di hati mereka gitu, Mbak Popi. Dan mereka udah siap pas lagi Iya, ASN karena anak abah. saya kan masih kecil-kecil dan perempuan semua, Mbak. Oh, itu dia ya, Jadi tambah lagi. harus kuat. Jadi begitu yang sulung nomor 2, mereka kan udah ngerti semua kan. Tapi yang kecil belum kali ya, karena masih SD waktu itu, masih kecil lah, kelas 1 SD. Enggak apa-apa, it's okay, I'm okay. I stand with Abah. Begitu mereka ngomong gitu, oh oke. Saya sendiri sebagai seorang ibu kan sudah lega. Terus saya juga otomatis makin kuat untuk diri saya sendiri loh. Otomatis loh Mbak Popi itu, anak saya itu kuat gitu. Saya pun juga lebih kuat untuk bisa support beliau gitu kan. Karena kami kan sebenarnya kan saling aja support system yang saling menguatkan. Salah satu nggak boleh. Kalau saya ngelihatnya seperti itu ya. Benar. Nah, pada saat anak-anak udah bisa diatasi, maka oke, aku berdiri untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, karena walaupun sebenarnya Bapak tidak bermaksud seperti itu statementnya kan. Oh iya, karena pastilah. pakai koma kan ditambahkan lagi. Ya semuanya kan karena memang ya namanya kalau orang suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka, dicari tapi apa aja. lihatlah Bapak apa yang Bapak lakukan dengan kondisi sekarang kan, banyak banget. Iya. Ya mungkin itu yang beliau lakukan ya dengan bekerja gitu aja sih. Akhirnya orang meredah sendiri karena ngelihat dong aksinya seperti ini. Ya emang ini pekerjaannya mau gimana. Ya gitu. Orang-orang ngomongin netizen tadi kan. Tapi sekarang udah aman, nggak ada masalah. Ya hopefully. Doain aja semoga selamat lahir batin sampai purna tugas nanti Mbak Popi. Nah di sini adalah kekuatan bagaimana. Benar sih seperti statement ya. Ada laki-laki hebat, ada perempuan kuat nih yang di belakang layar dan ngabisin duit. Gak bercanda, nggak bercanda, udah tahu. Namanya juga istri ya Pak, Ibu. Bercanda biar nggak tegangan tadi. Oke, berarti kan ada perempuan yang kuat yang bisa mengatasi dengan baik dengan menggunakan art tadi. Bisa jadi gitu. Seni tadi, begitu kan? Seni menguatkan anak, seni berdiplomasi biar tujuannya tercapai. Nah, berarti penting banget kan di sini peran perempuan kan sebagai ibu, sebagai konselor. Aku soalnya lagi ngebahas ini juga. Apa tuh? Bagaimana? Tapi memang di Dharma Wanita sih. Oh, Dharma Wanita. Kita juga Dharma Wanita loh. Iya sih. Dharma Wanita dari Kementerian Perhubungan kemarin baru diskusi dan minta untuk bagaimana Kementerian Pertahanan juga lagi tuh. Jadi pas aku pikir-pikir bisa diprospek nih ya berarti ya. Iya. Ternyata benar bahwa perempuan itu adalah sebagai konselor di rumahnya pada saat ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh suami dan anak. Benar nggak? Setuju kan? Ya iya sih. Konselor. Kayaknya auto deh itu deh. Ya jadi malah kalau enggak malah aneh gitu. What's wrong gitu malah dong. Ini jadi pada saat anak pulang mama, oke cerita. Nah ternyata ibu yang mendengarkan curhat itu juga perlu healing. Benar nggak? Jadi semakin banyak curhat yang didengerin semakin banyak gitu ya kans untuk minta healing. Jadi beneran gitu kan, jadi artinya perlu healing karena mendengarkan cerita itu tuh kalau nggak dikeluarkan lagi itu bisa overload. Gitu ya. Ya, makanya aku berpikir bahwa pentingnya perempuan tuh mendapat treatment khusus secara pendekatan secara psikologis. Kemudian bagaimana menjadikan perempuan sebagai konselor di rumah dan ini disebut dengan ketahanan mental. Jadi kan ada ketahanan negara. Ya. Nah orang-orang hanya berpikir negara dipertahankan dengan orang-orang badannya keker dan segala macem. Kalian lupa ya, ada the second layer itu perempuan-perempuan yang di rumah gitu kan, yang menunggu suami dan anak-anak yang perlu mendapatkan treatment khusus juga. Karena banyak kasus yang diterima, mungkin kalau Mbak mendengar efek daripada COVID tersebut, jadi ada namanya divorce after corona, corona after divorce itu di Jepang itu banyak banget, di Asia tuh banyak banget, di Indonesia juga banyak tinggi. Iya, lumayan tinggi. Jadi angka perceraian tinggi, kan? Angka pernikahan anak pun tinggi. Bener. Nah, pas lagi kita cross check di pengadilan agama yang mengajukan perceraian itu tinggi banget sampai ngantri. Kemudian di agama Tangerang, kemudian Bekasi dan lain-lain. Dan kita melihat fenomena ini nih menjadi perhatian, apa yang harus dilakukan gitu loh. Orang hanya fokus persiapan, lihat ke COVID, ngelihat fisik, jaga fisik. Tapi the second layer tadi ya itu tadi ya, ketahanan mental.
apalagi bentar lagi mau dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, 10 Oktober. Yang banyak juga selain perempuan yang ngadu sama aku misalnya dengan psikolog, kemudian juga banyak remaja yang meningkat persoalan tapi silence. Jadi mereka itu aktifnya di media sosial untuk menceritakan persoalan-persoalannya gitu. Dan mencari solusinya juga. Yes. Nah, ini mungkin jadi perhatian khusus nih, kenapa penting banget diskusi kita kali ini, karena ternyata menjadikan, jadi Mbak Eni udah menjalankan peran bagaimana pressure dari kiri kanan bombardir, kemudian bisa diatasi dengan teknik khusus tadi ya. Pada saat bicara dengan anak-anak kuat, semuanya kuat, akhirnya bisa menetralkan. Nah ini moga-moga bisa dicontoh sih sama perempuan-perempuan lain nih. Insya Allah. Harusnya sih bisa ya, ada jalan. Jadi artinya setuju ya bagaimana peran perempuan itu bisa menjadi konselor di rumah masing-masing. Ya pastinya, harusnya kayaknya sih sebagai seorang ibu itu auto ya kalau menurut saya. Eksistensi si woman yang saya manifestkan itu ya itu sebenarnya. Berarti inline nih. Ini kayaknya bagaimana kalau nanti bikin buku tentang bagaimana solusi menghadapi ini tadi seni bicara untuk menuju tujuan alam Mbak Popi ya. Ini udah kedetek nih kita. Ini kayaknya perlu deh kita bikin kayak semacam mungkin kita bikin buat ini kali netizen ya, tips-tips, benar nggak sih, tips-tips perempuan di kondisi after COVID. Bisa juga. Banyak juga kok bahasan tentang kesehatan mental perempuan ya. During COVID terutama. Kemarin beberapa saat yang lalu kalau boleh bicara di kami di Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama juga ini sempat ngomongin tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Memang dirasa perlu karena saya ngelihatnya perempuan itu justru semasa COVID kemarin 2 tahun lebih kemarin itu justru malah lebih adaptif. Justru lebih punya tingkat resiliensi yang tinggi terhadap perubahan yang begitu drastis pada saat pandemi. Contohnya saja nih yang paling simpel, saya nggak ngomongin kita-kita yang bajunya bagus-bagus, mobilnya bagus, enggak ya. Perempuan-perempuan yang di sana, di luar sana, di seluruh pelosok Indonesia yang suaminya di lay off dari pekerjaannya karena pandemi kan. Suaminya masih galau, masih bingung. Aduh gimana nih nggak punya kerjaan, udah masih bingung, masih stres segala macam. Si ibunya dong, perempuannya dong, udah langsung besok aku bisa jualan apa. Aku pinter bikin sambel, aku besok jualan sambel. Dan itu terjadi happening everywhere. Artinya apa? Perempuan itu jauh lebih kuat dari yang dipikirkan sendiri. Gitu. Dan tingkat resiliensinya tuh luar biasa. Dan ini terbukti itu hanya masalah kecil, sampel kecil. Kalau masalah keluarga apalagi dong pastinya karena ini menurut saya sih prioritas pastinya semuanya dilakukan untuk keluarga kan gitu. Alasannya apa kenapa perempuan itu lebih struggle menghadapi tekanan? Alasan menurut Mbak Eni? I don't know ya, kalau saya sih melihatnya ke diri saya sendiri ya. Kalau yang perempuan secara umumnya Mbak Pupi mungkin lebih tahu ya. Kalau saya udah nature aja gitu loh. Gimana sih kalau misalnya di keluarga kita anak sakit aja wes. Udah itu aja dulu deh. Itu sebagai seorang ibu kan udah prioritas semua udah bergeser nih, auto bergeser, ya kan? Artinya apa? Kita langsung adjust yang tadinya begini, aku harus ada untuk anak saya dulu. Begitu juga pada saat dalam suatu kondisi keluarga yang ekonominya sudah stuck misalnya ya, bapaknya masih bingung au pia-pie gitu ya, misalnya katakanlah ya. Iya, ya itu benar-benar terjadi. Ibunya udah jualan keripik kemana-mana, udah jualan sambel kemana-mana. Padahal gitu suami udah gak kerja lagi ya. Dia masih mikir, aduh gimana buat anaknya, gimana buat ini, gimana buat ini. Aku bisa women already do. Itu artinya, I don't know, kalau saya sih ngelihatnya karena memang udah nature-nya ya. Iya nature-nya, berarti kan struggle-nya kuat nih ya. Tapi nanti dia nangis tuh. I know. Sih, pada saat udah overload, udah menghadapi ABC, tiba-tiba dia nangis tuh. Dia nangis. Iya pasti. Itu air mata kenapa dikasih ke perempuan lebih ya mungkin ya dari Allah ya. Karena kalau saat dia udah nggak kuat lagi maka air mata itu akan ngalir. Tapi kan alhamdulillah kita juga sebagai perempuan sih saya ngelihatnya diberi kekuatan juga untuk bisa menyalurkan air mata itu tadi ke hal-hal yang lebih baik. Lari ke Tuhan misalnya, atau kalau mau healing yang tapi kok kantongnya kempes ya bisa gambar kayak saya, kan nggak butuh modal banyak itu. Malah harus diberikan penghasilan. Iya, malah justru menghasilkan. Penghasilan. Karena saya kalau gambar itu
ada kayaknya feelingnya tuh ease aja gitu loh Mbak. Oh jadi kayak yang nyaman aja, tentram, damai gitu, tahu-tahu sore gitu. Kalau suami nggak gitu. Tapi lupa kalau punya. Kok bisa bawa keluar bakat ini loh? Ah nggak tahu ya. Tadi di kecil katanya tadi nggak sama sekali ngegambar, how? Nggak tahu, pokoknya asal waktu itu lagi sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman coret-coret aja di kertas bekas worksheetnya anak-anak di belakangnya itu, pakai pulpen, pakai pensil, apalah sambil nungguin mereka belajar. And then ya udah berkembang dari sana, terus main cat air, kok keterusan, kok asik ya, ya udah. Keren banget. Nah, berarti menemukan apa namanya bakat ya adalah solusi part bagian dari healing itu sendiri. Iya, kalau buat saya sih iya ya. Jadi sebenarnya kalau healing itu harus jalan-jalan, saya enggak, kayaknya kok jauh dari persepsi saya ya gitu loh. Sebenarnya gini loh, kata-kata Jakarta Selatan ya, you know lah ya kata-kata Jakarta Selatan tuh ada Jakarta Selatan. Kalau ngomong healing, aku mau healing dulu ya, padahal dia traveling. It's totally different. Karena kalau kamu healing, kamu pergi traveling, kamu harus dapat treatment di sana. Gitu loh. Yang pulang itu seolah-olah travelingnya itu sebagai recharge. Iya, padahal menyelesaikan persoalan baru, menambah persoalan baru, duitnya habis ya kan, kerja lagi dong. Padahal jadi healing itu adalah kata-kata yang digunakan anak Jaksel aja nih. Iya, kalau saya healingnya ya paling gitu, beneran healing. Pegang kuas aja gitu, itu beneran healing. Itu iya. namanya art terapi. Secara psikologi itu namanya art terapi. Dan itu mengasihkan. I find it so enak aja gitu, so comforting kalau buat For saya. your soul ya. Iya, seneng aja, nyaman aja gitu loh Mbak Popi. I don't know. Bahkan pada saat saya traveling pun juga saya nggak menemukan itu juga gitu loh. Iya. Kalau saya loh, tapi orang kan beda-beda ya. It's me talking ya, nggak representing orang lain. Kalau saya sih begitu, jadi nyaman aja. Jadi healing nggak perlu mahal kali ya. Tapi menemukan bakatnya itu tuh sangat luar biasa. Pendalaman akhirnya menemukan satu bakat dan itu lagi solve the problem for women ya. Pada saat ibu-ibu luar sana juga menemukan bakat, tiba-tiba bisa masak. Why not? Ya kan? Itu dia. Akhirnya bisa berkarya, tiba-tiba dan menghasilkan. Bisa suka beres-beres, akhirnya jualan apa sih? Penyemprotan. Iya. Kan itu juga laku. Atau bahkan sekarang lagi marak yang itu kalau bisa organizer tuh. Ya kan kalau misalnya suka yang beres-beres tuh loh Mbak, yang apa sih yang ngerapiin almari, kloset itu sekarang jasa. Ada, aku belum tahu loh. Oh iya. Keren, sekarang sudah jadi profesional jasa noto lemari. Masa sih aku belum tahu loh. Oh, bagus tuh ibu-ibu bisa ditiru. Mbak ini ada ingin disampaikan nggak buat ngasih masukan tadi kan? Apa kita nih? lagi ngobrol adalah sebagai peran perempuan nih ya mendampingi suami. Kira-kira apa yang mau disampaikan buat netizen khususnya perempuan yang mungkin lagi marah-marah sekarang ini karena kesel sama keadaan keluarganya, mungkin kesel sama suami, kesel sama anak-anak, apa yang ingin disampaikan? Apa ya? Saran. Jadi kalau misalnya kalau masalah marah-marah sama anak sama suami kayaknya aku nggak ininya deh. Apa ya, saya sih pengennya sedikit aja pengen ngajakin dan memotivasi ibu-ibu atau perempuan di luar sana, teman-teman yang suka dipanggil guys sama Mbak Popi ini. Apa ya, untuk sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga maupun sesama. Gitu ya. Jadi caranya pun juga nggak bisa serta-merta seperti itu karena ini kayaknya kok tinggi banget gitu ya. Apa dong yang harus dilakukan untuk bisa seperti itu gitu kan? Artinya kita harus bisa mengaktualisasikan diri kita sebaik-baiknya. Perempuan bisa melakukan itu kalau diberi kesempatan, ya kan? Kalau diberi kesempatan, artinya kita pun juga melibatkan peradaban laki-laki nih Mbak Popi, ya kan? Kan banyak tuh para ibu yang di sana yang stuck di rumah aja karena nggak boleh kemana-mana sama suaminya, padahal potensinya luar biasa. Seseorang itu, seorang perempuan terutama, bisa mengaktualisasikan diri, bermanfaat banyak bagi orang lain gitu ya. Kalau memang diberi kesempatan, diberi pendidikan yang equal, ya kan, terbuka. Dan jauh dari 5 hal ini. Apa tuh? 1, marginalisasi, stigmatisasi, subordinasi, kekerasan dan juga double burden. Jadi orang kan melihatnya adil itu harus sama, enggak juga. Gitu loh. Adil itu proporsional, lihat perempuan sebagai kapasitasnya sebagai perempuan dengan semua pengalaman biologis dan mentalnya. Itu tadi yang paling penting. Nah, kalau semua kesempatan dan pengakuan ini sudah ada dari
para pasangan maupun dari lingkungan, insya Allah perempuan juga akan berkembang kok dengan sendirinya. Orang kalau merasa diterima itu kan enak ya, mau ngapa-ngapain enjoy ya, akhirnya menjadi the best version of herself gitu kan. Motivator. Keren lah. Bayangkan ngomongnya ya. Enggak. Aku amazing ya jadi menteri perempuan deh, cocoknya deh. Ya kan? Pemberdayaan perempuan nih, cocok nih. Serius aja Mbak Popi, bukan Enggak, apa-apa. tapi kayak iya deh, bener deh itu yang tadi Mbak Eni sampaikan itu harusnya menjadi perhatian agar di kondisi ini bisa lebih optimal ya perempuan. Iya betul. Dan ini juga butuh kerjasama dari semua banyak pihak. Penting loh, kenapa? Iya. Karena untuk Kementerian BUMN itu lagi mencari pemimpin perempuan ya bisa mencapai 25%. Banyak banget perempuan yang nggak mau dipromosikan dan bahkan di beberapa kementerian juga menjadi persoalan. Perempuan-perempuan yang betul. bekerja jadi ASN nggak mau naik, nggak mau ikutan assessment dan lain-lain, sengaja supaya dia nggak berkembang. Nggak tugasnya nggak tambah, terus nanti ninggalin suami dan anak dan lain dimarahin sama sebagainya. suaminya. Nah, itu gara-gara anakku sakit, kamu kerja. Iya, suka begitu memang. Nah, jadi akhirnya nggak bisa optimal. Nah itu, jadi memang saya nggak ngomong masalah budaya ya. Kata orang kan kalau budaya itu sesuatu yang wajib untuk dilestarikan. Ini kebiasaan yang sudah mengurat akar. Bahwa anak-anak itu urusannya perempuan aja. Aduh, tolong bapak-bapak. Tolong, kami juga butuh untuk diakui persamaannya, equality-nya gitu. Jadi yang punya anak berdua ditanggung berdua atuh gimana untuk perkembangan jasmani dan rohaninya, pendidikan maupun formal maupun non formalnya itu tugas berdua gitu. Jadinya begitu juga dengan tugas-tugas rumah tangga. Bapak itu saya nyontohin aja suami saya enggak ya masak ya kadang-kadang beberes juga gitu. Kita masak, bapak lebih jago masak sih mah. Hah? Iya, dulu yang awal-awal nikah nih, saya buka kartu ya, waktu awal-awal masih muda dong ya. Masih nebeng di rumah mertua waktu itu. Beliau itu yang tugasnya bersihin kamar mandi. Jadi bagi-bagi tuh, aku kamar mandi, kamu yang ini gitu. Jadi artinya nggak tabu, nggak turun hormat, nggak luntur wibawa. Kalau seorang suami itu juga membantu urusan rumah tangga istri. Keren banget sih. Iya dong, gimana? Karena justru ini loh kebersamaan yang kadang-kadang yang simple itu justru yang menguatkan bonding pernikahan. Kalau saya sih bilangnya gitu. Hal yang simple justru menguatkan, hal simple dilakukan bersama justru menguatkan sebuah pernikahan itu sendiri. Iya. Ya nggak sih? Kalau aku sih begitu ya. Iya dong. Aku takut nih soalnya teorinya kagak ngerti. Enggak, itu keren banget loh. By the way, thank you so much. Sama-sama Mbak Popi. Eni luar biasa. Ceritanya menginspirasi banget ya. Nantinya semoga mungkin nanti ibu-ibu bisa akses nih dan jadi contoh juga buat ASN ya, buat ASN nih khususnya nih, buat juga perempuan-perempuan yang mau mengoptimalkan diri, ini juga bisa jadi contoh nih bagaimana tetap bisa tetap bisa ngurusin anak, tetap bisa ngurusin suami juga, dan juga untuk ibu-ibu pejabat ini penting banget ya contohnya ya. Artinya apa tuh? Enggak, soalnya ini kan menjadi contoh juga bagaimana bisa ngurusin suami tapi juga masih bisa optimal, menjadi terbaik versi dirinya sendiri, bahkan menemukan bakat minatnya akhir-akhir ini. Satu lagi dong Mbak Popi. Boleh. Mumpung tadi ngomongin masalah pejabat, istri pejabat dan jabatan gitu ya. Saya sih kok pengen mengingatkan, terutama yang ada di lingkup Kementerian Agama sendiri sih ya, gitu bahwa jabatan itu kan amanah dan itu pun juga sementara, ya kan. Artinya kalau bisa sih kita gunakan kesempatan pada saat kita mendampingi suami kita sekarang ini untuk yaitu tadi untuk bagaimana bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya sebanyak-banyaknya bagi orang banyak pada saat kesempatan yang diberikan ini gitu loh. Jadi tidak justru sebaliknya pada saat menjabat terus aduh terus jadi berubah yang tadinya terus kayak gimana gitu, nggak begitu juga ya kan. Yang menjabat kan suami kita, bukan kitanya gitu. Jadi tetaplah menjadi diri kita sendiri, menjadi lebih baik, itu pun juga saingannya diri sendiri bukan orang lain gitu kan. Luar biasa. Jadi kitanya pun juga nyaman, itu pun juga nanti akan auto membuat
keluarga kecil kita juga nyaman, lingkungan di tempat kita kerja nyaman. Kalau saya sih percayanya begitu Mbak Popi. Luar biasa. Ini semoga bisa ditonton sama seluruh karyawan dari Kementerian Agama, khususnya perempuan, dan juga dari kementerian-kementerian lainnya. Serta tadi tuh, aku lagi concern banget sih Bu, soalnya tentang masalah perempuan, bagaimana bisa optimal karena kondisi COVID seperti ini. Jadi moga-moga ini bisa menginspirasi ya buat teman-teman ya, untuk bisa mencari solusi, mengurus anak dan suami, kemudian menghadapi anak-anak dalam kondisi apapun tapi tetap bisa kuat. Itu keren banget ya. Nah, tanpa kehilangan diri sendiri. Ya, dan jangan kehilangan dirinya sendiri, bahkan kalau bisa lebih optimal. Ya kan? Tadi Ibu menemukan sesuatu hal yang di luar dulu nggak pernah ketemu, tapi sekarang bisa kebongkar ininya ya, apa namanya? By accident sih. Bakat minatnya gitu loh. Dan nggak ada yang salah dengan melakukan walaupun udah punya anak gitu kan, masih tetap bisa optimal kan. Keren. Nah, demikian diskusi saya dengan Mbak Eni, ya ternyata luar biasa. Kita nggak pernah nyangka kan Kementerian Agama seperti ini. Gimana coba? Nanti aku mau korek-korek apa persepsi awalnya coba. Ya kan gitu tadinya tertutup atau seperti apa, khawatir dan menegangkan berbagai macam dulu ya. Perspektif aku ini nggak nyangka banget Kementerian Agama diwakili oleh Mbak Eni bercerita bahwa betapa open mind, terbuka, nggak tertutup, nggak menyeramkan gitu. Kemudian juga seni, begitu kita masuk ruangannya juga luar biasa. Sepanjang koridor juga menggambarkan bahwa ini adalah Kementerian Agama buat semua agama, bukan satu agama loh. Kemudian tadi Ibu memasukkan art dalam berkomunikasi sehingga bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan keluarga dan anak dengan seni yang khusus dalam berkomunikasi. Ini bisa ditiru. Itu dia. Semoga Bapak makin sukses. Amin. Ibu juga Mohon makin doanya. sukses, dan prinsipnya Ibu juga bagus, bagaimana saat kepemimpinan suami bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang penting, karena bukankah manusia yang paling terhormat adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, di mata Tuhan pun demikian. Terima kasih udah mau bersedia untuk diwawancara. Semoga mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah. Gak ada yang salah, Ibu benar-benar menginspirasi. Kemudian juga terima kasih juga untuk Kementerian Agama berkenan menghadirkan saya di sini untuk bisa mewawancara, ketemu dengan perempuan hebat. Mungkin for the next bisa jadi pemimpin perempuan nih. Saya nggak berani mengamini. Ya kan? Sekarang sudah jadi pemimpin kok buat anak-anak saya. Pemimpin perempuan mungkin dalam bentuk UMKM, mungkin dalam bentuk ada pertanian, kan bisa juga seperti itu ya. Hopefully. For the next gitu loh. Jadi supaya ilmunya tuh nggak berakhir gini aja, agar bisa membangkitkan perempuan-perempuan lainnya, empowering women ya. Women. Insya Allah. Oke guys, terima kasih. Semoga berguna. Kasih komentar di bawah ini ya, dan sharing. Tolong kalau kamu udah nonton tayangan ini positif buat kalian dan ibu-ibu khususnya, dan juga remaja-remaja putri. Tolong kamu sharing buat teman-teman kamu lainnya untuk bisa mendapatkan pencerahan dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Popi. Sama-sama. Senang banget.